Haleluya, shalom saudara. Kita mengucap syukur kita boleh ada di hari perhentian, hari Sabat kita memuliakan Tuhan. Di hari Minggu ini kita mau agungkan Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Kasih Tuhan biarlah menjadi bagian kita, karena percaya bahwa Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita dan Dia tidak pernah berhenti menyatakan kuasa kasih-Nya, menyatakan kehebatannya dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Oleh sebab itu, kesempatan ini kita mau sama-sama memuliakan Tuhan. Kita sama-sama meninggikan Tuhan, memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari umat Tuhan dimanapun saudara berada, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kemurahan Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami ada untuk menyembah Engkau. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami memberi waktu kami untuk kami memuliakan, beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, dalam keberadaan kami dimanapun kami ada, biarlah Tuhan jamahan-Mu menjadi bagian kami. Kuasa-Mu yang sempurna, kuasa-Mu yang tanpa batas menjadi bagian kami, sehingga kami boleh menikmati ibadah, menikmati persekutuan ini Tuhan, dengan hadirat Tuhan, dengan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah semua berjalan dalam tuntunan kuasa Tuhan dan sukacita surga menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik, siap menyembah Kau lebih dalam lagi, masuk dalam hadirat Tuhan, di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bawa hati ke hadapan Tuhan, kita menyatakan pujian ini. Hanya ku rindu
segalanya bagi kami. Apa yang kami mau, apa yang kami perlukan, Engkau selalu setia melakukannya. Kami bersyukur. Kami bersyukur untuk semua. Sebab itu Tuhan kami mau tetap berharga bersama Tuhan. Sebab dalam hadirat ada ketenangan, di dalam hadirat ada kekuatan. Ini yang menjadi kemauan dan kerinduan kami. Thank you Lord. Lebih baik satu hari di Mari sama-sama kita bersorak bagi Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya, kita percaya banyak Tuhan sudah menjadi bagian kehidupan kita. Sebab itu mulut kita penuh dengan sorak-sorai, mulut kita penuh dengan pujian. Saudara, engkau boleh bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Ku datang menyembahmu, membawa hatiku
Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Kita ada di bulan yang kedua di tahun 2021 dan bersyukur bahwa 1 bulan kita sudah lewati ya. Nggak tahu bagaimana dengan keadaan Bapak Ibu, saya bersyukur bahwa kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa Anda dalam perlindungan dan juga kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai setiap langkah hidup Anda dimanapun Anda berada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kita tiba di minggu yang kedua, dan kalau biasanya kalau kita di gereja bersama-sama kita boleh merayakan Hari Raya Imlek ya, karena tanggal 12 kemarin kita ada dalam satu perayaan tahun baru China ya. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa sekarang di tanggal 14 ini kalau orang-orang pemuda-pemudi banyak yang merayakan Valentine mungkin ya, tetapi dengan segala keadaan yang ada saat ini, semuanya dalam satu keadaan yang mungkin di rumah saja atau terbatas dengan pertemuan-pertemuan yang ada, tapi kita tetap bersyukur bahwa kita boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Itu yang harus tetap menjadi bagian dalam setiap kehidupan kekristenan kita, iman kita, sehingga di masa-masa yang seperti ini kita terus boleh menerima kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Oke? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan lebih lanjut. Hari kita satu dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami bersama-sama boleh beribadah baik secara online ini Tuhan, dan kami percaya biarlah hadirat dan kuasa Tuhan menyertai dan menjamah setiap kehidupan kami. Kami buka hati kami siapkan kehidupan kami terus boleh diberkati dalam setiap ibadah-ibadah online kami, karena kuasa Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas itu melawat setiap kehidupan kami semua yang siap untuk boleh menerima berkat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan waktu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema di tahun 2021 saya sudah berikan, bagaimana bahwa kita akan masuk dalam kemurahan hati dan juga belas kasihan Tuhan, di mana kita sudah tahu bahwa tokoh yang menerima dari ayat itu atau perkataan Tuhan itu adalah yaitu Nabi Musa ya. Nah, kita akan sedikit melihat bagaimana ayat itu boleh diberikan kepada Musa, yang pada waktu itu kita melihat dari Roma pasal yang ke-9 dan juga saya kaitkan dari Keluaran pasal yang ke-33. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana ada sesuatu latar belakang yang boleh dinyatakan ayat itu di dalam kehidupan Musa, sehingga pada saatnya itu Musa menerima kasih karunia Tuhan. 33 ayat yang ke-13 ya. Keluaran 33 ayat yang ke-13 dikatakan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu ya, itulah ya. Jadi dan selanjutnya maka di situ dikatakan bagaimana Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan Musa, dan bagaimana benar-benar bahwa Tuhan menyatakan bahwa Musa adalah orang yang menerima kasih karunia dan belas kasihan Tuhan. Di dalam ayat-ayat yang ke-19 bagian terakhir dikatakan, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani, ya kan? Nah itu. Tetapi mari kita akan lihat terlebih dahulu dari ayat yang pertama dari Keluaran pasal yang ke-33. Kita akan melihat beberapa ayat, saya tidak akan baca secara keseluruhan. Nanti Bapak Ibu boleh renungkan dari pasal yang ke-33. Kalau di dalam LAI diberikan sebuah tema, sebuah topik, Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Nah, ayat yang pertama dikatakan seperti ini dari Keluaran pasal yang ke-33. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu
akan kuberikan negeri itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Anda perhatikan di dalam ayat-ayat yang ke-12 ya. Kalau Anda perhatikan ayat yang ke-12 dari pasal yang ke-33, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ayat yang ke-13 yang tadi sudah saya bacakan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ayat yang ke-14, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketentraman kepadamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum saya sedikit sharing dengan ayat-ayat ini, maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di tahun 2021 kemarin di minggu pertama saya sudah katakan bagaimana bahwa kita masuk di sebuah tahun yang mungkin banyak orang tidak bisa berharap dengan seperti tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana mereka mungkin mulai menurunkan standar-standar atau target-target atau mungkin capaian-capaian yang akan mereka peroleh di tahun 2021 ini. Karena apa? Karena semua situasi kondisi yang ada. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Anda mau masuk bersama-sama di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam belas kasihan Tuhan, di dalam kemurahan hati Tuhan, maka pasti bahwa kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Amin. Anda dan saya harus percaya kepada siapa Tuhan yang kita sembah di tahun 2021 ini. Kita tahu bahwa siapa Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan kehidupan kita, yang telah memberikan segalanya dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah bukan Tuhan yang berubah-berubah dalam pengertian bahwa sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan, dan akhirnya kasih setianya berubah, kuasanya berubah, mujizatnya berubah, dan segalanya berubah. Atau bahkan mungkin menjadi sesuatu yang tidak bisa diharapkan. Enggak seperti itu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masih di awal-awal tahun ini ya, mungkin bagi kaum Tionghoa merayakan tahun baru di tanggal 12 kemarin. Kalau secara ilmu perbintangan atau ilmu mengenai dengan yang biasanya suka perayaan tahun baru dengan logo-logo yang ada, maka dikatakan di tahun ini dikatakan kerbologam gitu ya. Nah, apakah itu sesuatu hal yang akan membawa kebaikan dan segala macam? Kalau di situ pasti ada ramalan-ramalan yang akan membawa kebaikan buat show ya, buat bintang-bintang, buat bukan bintang ya, buat apa namanya, show itu sesuatu yang dipercaya, yang di tahun lahir dan segala macam. Tetapi Bapak Ibu, mari kita lebih mengarahkan kepada firman Tuhan. Saya nggak membahas show itu, tetapi saya lebih ingin mewartakan apa sih yang menjadi satu bagian di dalam kehidupan kita. Meskipun kita masuk di tahun yang seperti ini, tetapi apa yang menjadi janji dan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Apa yang menjadi firman yang kekal yang harus menjadi bagian di dalam kehidupan kekristenan kita? Ya, kita selalu bernyanyi, kita selalu berbicara, kita selalu mungkin memiliki iman bahwa hidup kita ditentukan oleh perkataan firman. Dan pada waktu kita benar-benar masuk dalam satu situasi kondisi yang seperti ini, yang berlarut-larut dari bulan Maret tahun 2020, yang katanya orang sebentar lagi ulang tahun tapi jangan dirayakan ulang tahunnya gitu, karena pada takut semuanya diperpanjang untuk masa pandeminya. Kalau setiap orang mungkin ada yang menanti-nantikan hari ulang tahunnya setiap tahunnya supaya dirayakan gitu ya, supaya panjang umur dan semakin diberkati Tuhan.
Tetapi kalau pandemi ini katanya jangan dirayakan ulang tahunnya gitu ya. Nah, oleh karena itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam satu kondisi keadaan yang saat ini sedang terjadi, apa yang menjadi firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, tadi dikatakan dengan jelas bagaimana Tuhan ngutus atau berfirman kepada Musa bahwa biarlah engkau memimpin atau masuk kepada tanah Kanaan dengan bangsa Israel yang keluar dari Mesir ini, dan bagaimana engkau akan menuntun atau memimpin bangsa ini sampai kepada tanah Kanaan. Meskipun nanti kita tahu bahwa Musa hanya melihat tanah Kanaan dari jauh, tetapi kita tahu bahwa Musa sendiri adalah orang yang luar biasa. Meskipun dia tidak masuk dalam tanah Kanaan, tetapi dia adalah orang yang luar biasa yang diperkenankan Tuhan sehingga dia mengalami hal-hal yang dahsyat. Kalau kita perhatikan secara singkat Bapak Ibu, Musa pada waktu diutus oleh Tuhan dan dengan banyak mungkin negosiasi dengan Tuhan, karena dia katakan aku tidak pandai bicara, aku ini siapa dan segala macam. Dan pada waktu awal saya sudah katakan bahwa pada waktu Tuhan pada waktu Tuhan memerintahkan Musa, maka Musa dengan segala alasannya, dan Tuhan akhirnya mengatakan inilah aku adalah aku, gitu ya. Bagaimana Tuhan menyatakan pribadinya kepada Musa. Dan lebih lagi dari situ Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi saya sudah membacakan bagi Bapak Ibu, Musa mengatakan seperti ini. Ayat yang ke-12, memang engkau menyuruh bangsa ini untuk berangkat, tetapi siapa? Gitu ya. Siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku? Dikatakan gitu. Musa mengatakan, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku? Lalu dengan jelas tadi saya juga mengatakan ayat yang ke-14 sesuai dengan firman Tuhan, Keluaran pasal 33. Lalu ia berfirman, aku sendiri, gitu. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Musa pada waktu memimpin bangsa Israel dan dia tahu siapa bangsa Israel, bangsa yang tegak tengkuk dan bagaimana pergumulannya untuk memimpin bangsa ini. Dan pada waktu Musa harus memimpin bangsa ini keluar dari tanah Mesir saja sudah mengalami banyak hal yang terjadi. Pada waktu Musa ada di tanah Mesir sendiri dan ketahuan akan membela bangsanya sendiri bahkan mengatakan, siapakah engkau yang mengangkat menjadi hakim buat kami, gitu. Seakan-akan ada penolakan gitu ya. Tetapi begitu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan satu perjalanan yang luar biasa, dengan perjalanan yang penuh dengan pergumulan, dengan tula dan segala macam, akhirnya mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka menghadapi laut yang harus mereka seberangi, dan mereka berkata kepada Musa, Musa, kenapa engkau membawa kami ke sini untuk mati, gitu ya. Tapi pada akhirnya laut itu terbelah menjadi dua dan mereka berjalan di tanah yang kering. Di samping kanan kirinya laut atau air yang bergelora, dan wah, itu luar biasa gitu ya. Kalau Anda bisa bayangkan hal itu dan Anda berjalan di laut kering, di tanah yang kering di tengah-tengahnya, dan samping kanan kirinya gulungan air yang bergelora, wah itu rasanya bagaimana gitu ya, dahsyat gitu. Jadi kalau kita mengalami sesuatu hal bersama dengan Tuhan, maka wah itu dahsyat dan luar biasa. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Anda saat ini dan saya masih berada di tahun 2021 ini di bulan yang kedua, di bulan Februari ini, kita percaya bahwa langkah-langkah hidup kita ke depan ini pasti Tuhan terus akan tuntun, Tuhan akan pimpin, Tuhan akan nyatakan kuat kuasanya. Jangan lemah imannya, jangan putus asa, jangan kecilkan kekuatan kita hanya karena melihat segala pandemi, segala posisi
mungkin keuangan, perekonomian dan segala macam yang sedang terjadi. Tetapi percayalah pada waktu Anda tetap menaruh iman kepada Tuhan, pada waktu tetap Anda menaruh percaya kepada firman-Nya, maka ada hal-hal yang pasti tetap Tuhan akan kerjakan yang dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Pada waktu saya memberitahukan bahwa kita masuk dalam satu tema kemurahan hati dan belas kasihan Tuhan, maka Tuhan menyatakan itu dalam kehidupan keluarga kami sekeluarga. Dan Tuhan menuntun dengan dahsyat dan luar biasa pada masa di awal tahun ini. Ya, tetapi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui renungan kebenaran firman Tuhan saat siang hari ini atau pagi hari ini, kita akan melihat bagaimana bahwa kita dikuatkan bahwa Musa adalah orang yang menerima belas kasihan dan kemurahan dari Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan saya percaya buat Anda dan saya, jika kita bersama-sama tahu hal ini, maka kita percaya juga bahwa tangan Tuhan pasti akan menolong setiap kehidupan kita di tahun 2021 ini. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-14, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Lalu ayat yang ke-15, berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ya, jadi di dalam ayat yang ke-15 dengan jelas bagaimana bahwa jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Jadi pengenalan Musa kepada Tuhan, benar-benar tahu bahwa dia merasa bahwa hanya Tuhan satu-satunya Allah yang harus menuntun kehidupannya atau menuntun bangsa Israel benar-benar untuk mendapatkan kasih karunia dan belas kasihannya. Pada waktu mereka harus berjalan di gurun dan mereka tahu bagaimana pergumulannya, maka Musa meminta bahwa hanya Tuhan sendiri yang harus membimbing kehidupan mereka. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa di tahun ini 2021 sebuah tahun yang sangat berbeda mungkin dengan tahun-tahun yang sebelumnya, dan kita tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk menuntun dan membimbing kehidupan kita, maka mari Anda juga dan saya minta dengan serius untuk Tuhan sendiri yang membimbing, yang menuntun kehidupan kita. Amin. Kalau mungkin saat ini kita mungkin selama ini mungkin ada orang yang mulai untuk menyerahkan kehidupannya kepada hal-hal yang mungkin materi, hal-hal yang mungkin kekayaan, hal-hal yang mungkin pangkat dan segala macam, dan mereka bersandar kepada itu. Tetapi pada dasarnya Bapak Ibu kita lihat bagaimana perjuangan orang demi orang atau keluarga demi keluarga atau pekerjaan atau mungkin siapapun juga di tahun 2020 selama masa pandemi, dan kita masuk di tahun 2021 ini dengan masih masa pandemi ini yang sedang terjadi, lalu kita coba untuk menurunkan standar iman percaya kita kepada Tuhan, maka itu sesuatu hal yang sangat salah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa siapa yang membimbing kehidupan kita itu yang akan mempengaruhi, itu yang akan membawa dampak di dalam kehidupan perjalanan iman kekristenan kita. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sebagai orang-orang yang tahu bahwa kita tidak sanggup dan kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka biarlah apa yang dikatakan Musa ini, yaitu biarlah engkau sendiri yang akan membimbing kami, biarlah itu juga menjadi doa dan menjadi iman percaya kita. Yang menjadi persoalannya adalah seperti pada waktu Musa minta bahwa hanya Tuhan sendiri. Padahal di atas tadi dikatakan bahwa Tuhan memang engkau suruh kami berangkat, tetapi siapa yang akan kau utus? Seakan-akan Musa minta peneguhan, siapa, malaikat siapa, atau siapa yang akan kau utus untuk menuntun kami? Tetapi Tuhan menjawab, aku sendiri. Nah, di situ Musa semakin yakin, semakin teguh bahwa haleluya, amin gitu ya. Makanya dia mengatakan jika bukan engkau sendiri yang membimbing kami, maka biarlah
Akhirnya dia katakan seperti ini, jika memang engkau sendiri yang membimbing kami, maka biarlah kasih karuniamu itu ada dalam kehidupan kami. Nah, itu adalah kenapa akhirnya Musa menerima belas kasihan dan kemurahan hati Tuhan. Kenapa? Karena Musa tahu pengenalannya kepada Tuhan itu benar-benar dia tahu siapa Tuhan yang mengutus dia. Dia tahu siapa Tuhan yang menyatakan yang sudah saya pernah bahas, aku adalah aku. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Anda dan saya saat ini berada di dalam situasi kondisi yang saat ini seperti hal ini yang sedang terjadi, sekali lagi jangan turunkan, jangan buat bahwa kadangkala Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah itu terpengaruh dengan segala dampak pandemi yang sedang terjadi. Sehingga mungkin ada orang mengatakan berkatnya semakin berkurang, kepeduliannya semakin berkurang, kasih setianya mungkin tidak penuh seperti yang tahun-tahun kemarin, enggak sama sekali. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan firman Tuhan ini mari kita juga refleksikan dalam kehidupan kita. Kita kembali mengambil satu firman ini menjadi satu kekuatan dalam iman kita. Kalau tadi Musa akan akan menjalani padang gurun yang ada, kalau saat ini kita juga mengalami bahwa ada hal-hal yang mungkin terjadi, terdampak dalam kehidupan kita, tetapi ingat bahwa pada waktu Anda percaya bahwa hanya Tuhan yang membimbing hidup Anda, maka tetap ada hal-hal, perkara-perkara yang dahsyat yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan Anda. Seberapa Anda yang percayakan hal itu? Amin. Kalau Anda percaya dan Anda mengaminkan firman itu, maka Anda akan mendapatkan kemurahan hatinya, Anda akan mendapatkan kasih karunia-Nya, Anda akan mendapatkan belas kasihan-Nya. Makanya ada ayat yang berkata, biarlah kita kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Biarlah kita menjadi laskar Kristus, prajurit Tuhan yang benar-benar berkenan di hadapannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu Anda mendapatkan kasih karunia dan kemurahan hati Tuhan, maka yang ke-19 katakan seperti ini, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu. Padahal ini mereka akan berjalan di padang gurun, padahal mereka akan berjalan di mungkin peperangan dan segala macam yang akan terjadi. Tetapi Tuhan tetap menyatakan janjinya bahwa pada waktu mereka tahu dan percaya dan menaruh sepenuhnya kepada Tuhan yang akan membimbing, menuntun hidup mereka, dan mereka mendapatkan kasih karunia dan kemurahan hatinya, maka di situ kegemilangan Tuhan, maka di situ berkat-berkat Tuhan menyertai setiap langkah hidup mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Anda dan saya percaya bahwa yang menuntun hidup kita itu yaitu Tuhan sendiri, yang menuntun hidup kita itu adalah Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kegemilangannya, berkatnya tidak akan pernah kekurangan di dalam kehidupan kita. Bahkan ada satu ayat yang akan saya tunjukkan kepada Anda yang menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ayat yang ke-22, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Dahsyat.
setiap orang yang percaya bahwa Tuhan sendiri yang menuntun hidupnya, setiap orang yang percaya bahwa hanya Tuhan sendiri yang akan menyertai kehidupannya, dia mendapatkan kasih karunia dan dia mendapatkan kemurahan hatinya, maka kegemilangan dinyatakan, maka berkatnya dinyatakan. Dan ayat yang ke-22 tadi dikatakan, aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung. Badai terjadi, angin terjadi kalau di pegunungan Bapak Ibu, maka kalau yang di dalam lembahnya, di lekuk gunungnya, maka akan terhalang dengan tingginya gunung-gunung itu kan, ya kan? Kalau misalnya mungkin ada rumah yang terlindung dengan bangunan-bangunan tinggi, maka bangunan-bangunan tinggi itulah yang akan terkena. Gampangannya kan seperti itu. Dikatakan di situ, aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Perlindungan Tuhan yang sempurna dalam setiap orang-orang yang percaya bahwa hanya Tuhan yang patut diandalkan, yang hanya Dialah yang menuntun dan membimbing kehidupannya. Hanya Dia sendiri, tidak ada yang lain. Engkau akan dilindungi Tuhan, engkau akan ditudungi oleh Tuhan, engkau akan disembunyikan di lekuk gunungnya jika engkau percaya bahwa Tuhan sendiri yang menuntun dan membimbing engkau. Engkau akan diberkati dalam usaha pekerjaanmu, engkau akan diberkati dalam keluargamu, engkau akan dilindungi oleh Tuhan jika engkau percaya bahwa hanya Tuhan yang menyertai kehidupanmu. Masalahnya, dengan segala situasi kondisi saat ini yang sedang terjadi, seberapa naik level percaya kita kepada Dia? Masih adakah persentase yang tinggi kita taruh seperti Musa katakan, jika tidak engkau sendiri yang membimbing aku, maka jangan kami pergi atau jangan kami berangkat, atau istilah katanya, terima kasih Tuhan jika hanya engkau yang menuntun dan membimbing kami. Amin. Percayakah Anda bahwa di tahun 2021 ini Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tetap akan menuntun dan membimbing kehidupan kita. Bahkan tadi dikatakan, aku akan memberikan ketentraman kepadamu. Aku akan memberikan ketentraman kepadamu. Masihkah kita bisa bersuka cita? Masihkah kita masih bisa memberikan pengharapan yang utuh kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa hanya Dia yang menuntun dan membimbing kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Anda mau menerima belas kasihan kemurahan hatinya, maka percayalah bahwa hanya Dia yang akan menuntun dan membimbing engkau. Bahwa hanya Tuhanlah yang hanya menjadi bagian di dalam kehidupan kita, di dalam usaha kita, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita. Biarlah kita percaya, kita naikkan doa kita, Tuhan, biarlah hanya engkau yang menuntun dan membimbing aku, keluargaku, pekerjaanku, apa yang sedang aku pergumulkan saat ini. Hanya Dia, hanya engkau. Maka engkau akan melihat kegemilangannya, maka engkau akan lihat bagaimana engkau disembunyikan di lekuk gunungnya, dilewatkan dari segala badai, dilewatkan dari segala mara bahaya, dan Anda menikmati bagaimana perlindungannya. Dikatakan, aku akan menudungi engkau dengan tanganku, disembunyikan dari segala macam hal yang ada, karena tangan Tuhan yang menudungi kehidupan kita. Dahsyat. Amin. Jadi yang menjadi bagian dalam kehidupan Anda dan saya saat-saat ini,
tingkatkan iman percayamu, tingkatkan pengenalanmu kepada Tuhan. Kenapa Musa bisa mengatakan biarlah engkau sendiri Tuhan yang membimbing kami? Karena dia tahu pribadi Tuhan, karena dia tahu pribadi Tuhan yang dia sembah. Kalau Anda dan saya diizinkan Tuhan untuk masuk tahun 2021, maka Anda juga harus tahu dan percaya pribadi Tuhan yang merintahkan Anda dan saya untuk masuk di tahun 2021. Amin. Jangan turunkan standar pribadi Tuhan hanya karena pandemi yang sedang terjadi. No. Tetapi mari naikkan levelmu, mari istilahnya itu angkat lagi iman percayamu untuk Anda tahu bahwa biarlah Tuhan Engkau sendiri yang membimbing aku, biarlah Engkau sendiri yang akan menuntun keluargaku, biarlah Engkau sendiri akan menuntun bisnisku, biarlah Engkau sendiri akan membukakan hal-hal yang dahsyat yang baru. Jangan berdoanya lalu karena masa pandemi ya udahlah Tuhan, apa aja yang kecil-kecil juga boleh lah Tuhan gitu ya. No. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi, kalau Anda menikmati kemurahan dan belas kasihan Tuhan, Anda akan tetap menjadi orang-orang yang dahsyat di dalam tangan Tuhan. Karena tadi sudah saya katakan, Tuhan tidak pernah terpengaruh dengan segala pandemi, situasi, kondisi yang sedang terjadi. Tetapi kuasa Tuhan tetap dahsyat dan luar biasa bagi orang-orang yang menaruh percaya sungguh kepada Dia. Amin. Haleluya, saya percaya setiap kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini saya mengajak pada umat Tuhan yang berada untuk kita memberikan persembahan sesuai oleh persiapan persembahan dan keluarga segala bisa transfer ke rekening gereja. Kudus yang beri kekuatan
setiap hal yang kita kerjakan, semua dibuat Tuhan berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Apa saat ini yang sedang kau alami, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan? Apa yang menjadi pergumulanmu? Masihkah engkau percaya bahwa Tuhan masih sanggup untuk menuntun, membimbing engkau saat ini? Seperti Musa mengatakan, biarlah engkau sendiri Tuhan yang membimbing kami. Biarlah engkau sendiri Tuhan yang menuntun kami di padang gurun ini. Dan kita percaya bagaimana tangan Tuhan terus akan menyatakan kegemilangannya. Tangan kuasa Tuhan yang akan menundungi kita, yang menyertai langkah hidup kita. Dan kita percaya Tuhan yang berperkara dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, saat ini hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan yang sedang menyaksikan akan ibadah online ini dan sedang menerima kebenaran firman Tuhan, dan ada sesuatu yang mereka naikkan kepadamu ya Bapa dengan segala pergumulan hidup mereka di situasi kondisi pandemi ini. Hamba percaya Tuhan, biarlah dengan firman yang sudah dibagikan, di-sharingkan akan membangkitkan iman mereka. Dan pada waktu mereka dibangkitkan imannya, rohnya, dan saat ini biarlah kuasa Tuhan melawat hidup mereka. Kuasa Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam hidup mereka. Tuhan nyatakan kegemilangan-Mu, Tuhan nyatakan kuat kuasa-Mu mengalir dalam hidup mereka. Perlindungan pembelaan-Mu nyata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan terus akan menyertai setiap kehidupan anak-anak-Mu yang senantiasa mau berharap bersandar hanya kepada-Mu ya Bapa. Kuasa Tuhan terus akan menyertai setiap langkah hidup mereka dengan keberhasilan daripada Allah yang menyertai hidup mereka. Biarlah hadirat-Mu yang akan senantiasa menyertai langkah-langkah hidup mereka ya Bapa. Kuasa-Mu Tuhan terus akan menuntun hidup mereka di dalam segala kondisi yang sedang terjadi saat ini. Biarlah mereka tetap menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh beribadah saat ini ya Bapa. Dan biarlah kami terus boleh diberkati, dan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah mempersiapkan pelayanan ini dan mengurapi hidup mereka, memberkati hidup mereka dengan dahsyat dan luar biasa. Memberkati bangsa kami, Tuhan terus pulihkan bangsa ini dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, karena hanya Engkau sendirilah yang akan membimbing kami. Mari jemaat yang dikasih dan berkati Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat, karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah engkau senantiasa tetap setia, dan engkau tetap menaruh harapanmu kepada Dia, karena hanya Dialah yang akan menuntun dan membimbing hidupmu mulai dari hari ini atau sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari semuanya percaya, katakan amin. Selamat beribadah kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, mengiring Tuhan lebih setia lagi, dan ingat hanya Dia yang akan menuntun hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.